kita akan bicara tentang representasi dokumen. Dalam hal ini sebenarnya representasi ini terkait dengan ini ya, apa itu data tidak terstruktur ya. Jadi tidak hanya teks ya, tapi semua. Jadi pada dasarnya data itu terbagi dua dulu kan ya, data terstruktur dan tidak terstruktur, di mana data terstruktur adalah data yang mudahnya berbentuk tabel lah gitu ya, atau tabular. Nah, data terstruktur ini kemudian bisa dikategorikan lagi. Kalau di statistik ya, itu yang kategori yang paling terkenal adalah kategori oleh si Stephen yang dibagi 4 ya. Jadi kategorik dan numerik dulu, lalu kategorik ada nominal dan ordinal, lalu yang numerik ada rasio dan interval. Nah, itu untuk data terstruktur, data berbentuk tabel. Nah, untuk data tidak terstruktur kan bisa berbentuk macam-macam ya. Bisa berbentuk teks, gambar, DNA, berbentuk graf seperti friend dan follow di media sosial, suara, dan bau, sinyal dari apa itu sensor misalnya, dan masih banyak lagi. Pokoknya bentuk lain yang tidak terstruktur. Nah, tapi kemudian semua bentuk data tadi kan kelak akan kita proses ya, kita analisa. Misalnya untuk kebutuhan apa? Misalnya kalau datanya berbentuk let's say gambar, kita ingin prediksi wajah misalnya, atau kita ingin tahu memprediksi emosi seseorang dari wajahnya, atau memprediksi umurnya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Lalu kalau suara ya, suara itu bisa juga digunakan untuk ini memprediksi apakah suatu alat atau kendaraan itu sudah saatnya untuk melakukan maintenance ya atau service gitu. Dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin melakukan hal-hal tadi ya, mulai dari mengkelompokkan, mengklasifikasi, memprediksi, maka semua, saya bilang semua, model atau algoritma yang digunakan untuk melakukan prediksi tersebut, semuanya domainnya adalah vektor. Ya, domainnya adalah vektor. Jadi either vektor atau matriks domainnya. Dan itu harus numerik bahkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke dasar statistik, kalau kita mengolah data terstruktur berbentuk tabel, lalu ketemu data kategorik nih, misalnya jenis kelamin, atau agama, dan lain sebagainya, lalu ingin masukin ke model. Kan kita rubah dulu kan ke dalam bentuk numerik. Caranya apa? Caranya ada variabel dummy, ada variabel one hot encoding, ya kan? Nah, kita transformasi dulu ke bentuk numerik, baru dia kemudian bisa digunakan variabelnya. Nah, konsepnya sebenarnya sama, ya. Konsepnya sebenarnya sama. Jadi tidak ada orang yang mengembangkan model prediksi atau peramalan langsung dari data tidak terstrukturnya, itu nggak ada. Jadi sampai saat ini semua model untuk memprediksi baik klasifikasi maupun regresi atau melakukan forecasting atau peramalan di time series itu pasti inputnya angka dulu. Maka logikanya kalau kita kemudian ingin mengolah data teks nih yang sudah kita bahas, misalnya dari media sosial atau dari website, maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk matriksnya. Jadi representasi matriks dari teksnya. Nah, cuma apa itu istilah atau narasi terminologi yang biasa digunakan itu biasanya dokumen. Tapi kalau bagi yang pertama kali belajar tentang hal ini, biasanya di pikirannya mikirnya dokumen tuh kayak ya dokumen gitu, buku gitu ya, atau kumpulan kertas report gitu ya. Tapi tidak demikian. Maksudnya dokumen di sini adalah sebenarnya adalah sembarang teksnya, sembarang teks. Jadi teks itu harus kita rubah dulu nih ke dalam bentuk representasi numeriknya. Nah, tentu saja kalau kita ingin modelkan nih data tidak terstruktur, contohnya dalam bentuk teks, ya pasti ada lebih dari satu cara untuk melakukan hal itu.
dan masing-masingnya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang akan kita bahas di hari ini. Nah, untuk memperjelas hal tersebut, kita akan menggunakan data set publik ya, open yang cukup terkenal, yaitu data 20 Newsgroup. Tentu saja kalian juga nanti bisa menggunakan sembarang data, termasuk data yang dari media sosial yang sudah kita bahas sebelumnya, atau data dari website atau manapun juga, yang penting datanya berbentuk teks. Nah, data 20 Newsgroup ini adalah data yang disumbangkan oleh sebuah situs berita. Sebuah situs berita di mana di dalam situs berita tersebut beritanya sudah dikelompokkan menjadi 20 kategori atau 20 kelompok. Nah, ke-20 kelompok atau kategori itu adalah ini. Jadi mulai dari sini ada ateism, ada tentang grafik, ada tentang Windows, ada tentang PC, hardware, ada tentang Macintosh, dan seterusnya sampai tentang agama, ya, religion. Nah, total ada 20.000 ya, 20.000. Jadi masing-masing kategori ya kurang lebih 1.000 lah ya, 1.000 berita tentang masing-masing kategori. Nah, tidak terlalu banyak untuk ukuran data zaman sekarang ya, tapi tidak sedikit juga. Jadi cukuplah untuk kemudian dijadikan untuk pembelajaran ya. Nah, kita akan gunakan data ini. Nanti ke bagian latihan kalian bisa gunakan data dari media sosial. Nah, pertama-tama kita load dulu datanya. Nah, di sini saya hanya ngambil 3 ya, di sini ya. Saya hanya ngambil 3. Jadi untuk ngeload datanya sebenarnya hanya baris 9 dan 10 ini. Cuma ini kan data yang diambil kalau kita lihat dari modulnya di sini ya. Datanya itu di-load dari modulnya si scikit-learn ya. Jadi ketika baris 10 ini dipanggil ya, maka dia ini ngedownload dari internet. Ngedownload dari internet. Nah, saya biasanya untuk setiap kejadian yang seperti itu ya, untuk menghemat kuota internet selalu setelah di-download ya sudah saya simpan gitu ya. Ini kan ngedownload lalu dia langsung load ke memori kan. Ya. Nah, tapi kan ya terutama kalau kalau dosen atau mahasiswa yang akan menjalankan ini berkali-kali, maka ada baiknya setelah di-download terus di-save aja di hard disk gitu ya. Nah, ada modul pickle di Python yang bisa digunakan untuk menyimpan variabel dari memori ke hard disk supaya di lain waktu bisa di-load kembali. Nah, perintahnya untuk menyimpan data ya dalam hal ini folder variabel data ini yang isinya adalah tadi dokumen news20 itu perintahnya 3 baris ini. Jadi ini sekedar nama file, misalnya saya simpan di folder data namanya 20 newsgroup.pickle ya PCKL. Sebenarnya ekstensinya boleh apa aja. Nah, terus apa itu ini di close ya. Nah, terus ini saya ada try except. Jadi di lain waktu kalau menjalankan lagi sel ini dan datanya sudah ada di folder data ini ya, maka kita load aja. Jadi kita load aja lewat pickle-nya dari hard disk. Tapi kalau belum ada maka dia ke accept sini. Setelah ini dijalankan ya, ini kan di load ke variabel dengan nama data. Nah, data ini bentuknya seperti apa ya? Nah, di sini dia bentuknya adalah objek ya. Jadi selalu kalau saya pribadi kalau baru belajar sesuatu di bidang machine learning, data science atau AI, maka lagi-lagi saya selalu bilang intinya struktur data, struktur data, struktur data. Mau baca teorinya, mau tentang codingnya, pemahaman tentang struktur data itu penting. Jadi saya selalu biasanya kayak gini, saya print dulu tipenya apa gitu. Oh ini data tipenya apa? Oh dia tipenya adalah objek dari si scikit-learn, dia tipe khusus kelas ya, objek. Nah terus habis gitu saya dir data, tujuannya ingin tahu ada properti dan fungsi atau properti apa aja dari variabel data ini. Nah, kalau di dir ternyata ada deskripsi di sini, terus ada datanya itu sendiri, ada file name, ada target name. Ya. Nah, terus contohnya di sini kan berarti di sini ada nih ya, ada properti data ya.
Berarti kalau saya misalnya, saya ingin tahu dong, ingin ngintip gitu loh datanya seperti apa. Maka kita bisa manggil data.data. Kenapa kita bisa manggil data.data? Karena ketika di dir di sini ada properti data, ya. Nah, kalau kalian type lagi pakai perintah print type kayak gini, tapi bukan print type data, print type data.data itu akan berbentuk list. Nah, karena dia berbentuk list, ya, maka untuk mengeluarkan dokumen pertamanya, saya ngeprintnya adalah data.data 0. Ya, jadi itu urutan logikanya ya, urutan logikanya. Nah, kemudian di sini juga ada misalnya properti target name dari variabel data. Maka kita bisa memanggil data.targetName 0. Maka kemudian ya di dokumen pertama tuh isinya ini. Isinya ini ya. Isinya ini sampai sini ya. Terus data.targetName 0 berarti adalah kategorinya apa ya? Di sini kategorinya adalah otomotif. Nah, kemudian di sini ada namanya atribut description ya, DESCR huruf besar semua. Nah, maka kita kemudian juga bisa manggil properti tersebut data.DESCR. Nah, kemudian kita mendapatkan keterangan dari datanya ya. Keterangan dari datanya seperti itu. Nah, kalian bisa baca sendiri nanti termasuk ya ini ya kategori-kategorinya juga ada di sini. Terus dia juga udah bagi subset training sama testing data, versi pemilik data dan seterusnya. Oke. Nah, ini keterangan datanya panjang. Nah, terus kemudian untuk kebutuhan kita ini sebenarnya sih kita hanya butuh teksnya ya. Kita nggak butuh kategorinya. Karena di hari ini kita hanya akan bicara tentang representasi dokumennya ya. Nah, ini kalau ini ya, X-nya, ini kan semua dokumen di data gitu ya. Dan tadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa di data itu kumpulan semua datanya ada di data.data, kan gitu ya. Nah, dan tadi berbentuk list. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu lebih suka ya, lebih suka ketika ngolah data itu menggunakan variabel dengan struktur data yang sesederhana mungkin. Karena biasanya lebih cepat dan menggunakan memori lebih sedikit. Jadi sebagai contoh di sini, data tadi bentuknya objek ya, scikit-learn object, utils bunch tadi di atas seperti itu. Nah, kalau saya pribadi untuk supaya lebih cepat, memorinya lebih sedikit, dan kompatibilitas dengan beberapa modul di machine learning dan data science-nya baik, biasanya saya rubah ke bentuk struktur data yang lebih sederhana. Nah, struktur data yang sederhana dalam hal ini di Python berarti list ya, list ya. Kalau mau bisa juga tuple ya, lebih cepat lagi dan lebih sedikit lagi memorinya, terserah saja. Tapi kalau tuple harus ingat-ingat tuple itu immutable, jadi elemen di dalamnya tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini contohnya saya rubah dalam bentuk list ya, pakai list comprehension, dia doc untuk setiap doc di data.data. Maka si X ini adalah nanti himpunan seluruh dokumennya ya. Seluruh dokumennya. Nah, contohnya di sini kalau di print misalnya X.22 karena X itu list, maka kita bisa slice seperti ini ya untuk mengeluarkan dua dokumen pertama. Nah, ini contoh dua dokumen pertama adalah seperti ini. Dia adalah berita ya. Nah, lebih tepatnya lagi ini yang pertama nih sampai sini ya. Yang kedua itu di sini. Kayak dia beritanya berita-berita pendek kayak di detik.com ya. Yang penting update terus cepat gitu. Nggak peduli beritanya itu nggak lengkap. Kalau kalian nggak bedanya detik.com sama kompas.com. Nah, oke, nah ini masih bentuk dokumen. Nah, kita akan rubah ia menjadi bentuk representasi numeriknya. Dalam hari ini kita akan bentuk pakai representasi vektor. Nah, gampangnya saya neranginnya kayaknya pakai Excel ya. Sebentar, saya pakai Excel aja biar lebih mudah dimengerti. Misal saya ada dokumen satu ya. Dokumen satu misalnya bunyinya adalah apa kabar hari ini.
Ya, apa kabar hari ini? Lalu dokumen 2 misalnya adalah kabar baik, kabar baik kayak gitu. Dokumen 3 misalnya adalah hari ini hujan. Nah, seperti ini. Nah, vector space model atau VSM ada kolomnya adalah seluruh kata yang berbeda di seluruh dokumen di dataset. Nah, istilahnya itu kadang disebutnya korpus. Nah, korpus. Jadi pada contoh sederhana ini, toy data ini, maka kolom adalah apa, terus kabar, terus hari, terus ini, terus habis itu ada yang dokumen kedua kan kabar sama baik ya, kabarnya udah ada, terus baik berarti. Terus dokumen ketiga ada hari sama ini udah ada, terus tinggal hujan. Nah, berarti dari 3 dokumen ini ya, maka variabelnya kalau kita pakai vector space model ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabel. Barisnya adalah ya udah dokumennya, berarti D1, D2, D3 seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya kan, nah ini kan sudah berbentuk matriks ya. Ini berbentuk matriks nih. Nah, ini sebentar nah ini nih. Sudah berbentuk matriks ya. Nah, cuma pertanyaannya kan apa isi matriksnya gitu kan? Angkanya itu berapa? Bisa berupa binary ya. Bisa berupa binary. Jadi binary itu kan 0 atau 1. Jadi misalnya D1 di sini apa kabar hari ini semuanya ada ya di D1 tapi nggak ada baik dan hujan kayak gitu. Lalu D2 kabar baik berarti 0, 1, 0, 0, 1, 0 kayak gitu. Jadi kalau dia katanya ada di dokumen tersebut, dia dikasih 1. Kalau nggak ada, dia dikasih 0. Nah, D3 hari ini hujan. Berarti 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah representasi binari. Ya. Kekurangannya kalau representasinya binari, maka kalau ada kata yang dipakai beberapa kali di suatu dokumen atau status media sosial, dia tetap dihitung 1 kali. Ya, kekurangannya seperti itu. Jadi dia ngomongin tentang sesuatu berkali-kali tetap dihitung 1 kali. Jadi itu kelemahannya. Jadi ada informasi yang hilang gitu ya, tidak termasuk dalam vector space model ini. Tapi vector space model ini sampai sekarang yang binari seperti ini masih suka digunakan, terutama pada saat datanya besar sekali, tapi resources hardware kita atau komputer kita itu sangat terbatas. Jadi misalnya pada PR dari dosennya atau di tempat kerja, kalian disuruh ngolah data teks berjumlah jutaan, tapi laptop kita laptop kentang gitu, RAM-nya misalnya 4 giga gitu. Wah gimana nih? Oh, nggak bisa nih gitu. Bisa pakai Google Colab kalau mau, tapi kalau mau maksa nyiksa laptop kita sendiri misalnya masih bisa. Caranya si data teksnya ini representasinya kita pakai yang binary seperti ini. Karena binary sebenarnya ini 1 0 ini kan nanti disimpannya kalau binary kan sebagai ini ya true false ya. Dia 1 bit doang. Jadi 1 bit doang maka lebih compact ya. Representasi datanya lebih compact. Jadi pakai memorinya lebih sedikit. Jadi sampai sekarang pun ya kadang masih dipakai oleh beberapa profesional maupun akademisi ketika mengolah data yang besar pada keadaan resources hardware-nya terbatas. Kita bisa juga kemudian menggunakan yang dinamakan term frequency. Term frequency intinya adalah kayak tadi. Oh, kalau binary kayak gini nanti ada satu kata yang diulang berkali-kali itu enggak terrepresentasikan dengan baik dong. Nah, berarti sekarang kebetulan baru ganti laptop nih, ya misalnya kayak gitu. Nah, terus kita perlu representasi yang lebih baik. Kita butuh pemodelan yang lebih baik atas kumpulan data dokumen ini. Nah, misalnya apa kabar hari-hari belakang hari-hari ini misalnya.
Kabar baik, baik, baik. Misalnya kayak gini. Kayak Upin Ipin 3 kali baik, baik, baik. Kayak gitu. Nah, kalau kita pakainya term frekuensi, maka berapa kalinya dia muncul itu akan dihitung. Jadi contohnya yang di D1 hari itu kan 2 kali, maka di sini jadi 2. Ya. Di D2 baiknya 3 kali, di sini jadi 3. Nah, representasi dokumen ini ya kadang-kadang disebutnya juga sebagai back of words ya. Back of words, BOW, bow ya. Bow. Dan ini satu dokumen merupakan satu vektor ya. Ini ya, vektornya ini. Vektor baris ya, vektor baris. Nah, hati-hatinya ada beberapa referensi yang pakai kolomnya kata, barisnya adalah dokumen atau teksnya, tapi tidak semua buku atau jurnal seperti itu. Tapi yang meletakkan kata sebagai kolom atau variabel itu lebih banyak ya, lebih banyak, lebih populer. Nah, jadi D2 misalnya, tadinya dia berupa teks kabar baik-baik saja, sekarang representasinya jadi 010030 vektornya. Dan karena kolomnya adalah semua kata yang berbeda dalam seluruh dokumen atau korpus, maka panjang vektor dari setiap dokumen sama. Nah, karena panjang vektor dari setiap dokumen sama, maka dia bisa dimasukkan ke sembarang model. Karena apa? Karena sudah berbentuk vektor dengan panjang yang sama seperti itu. Nah, ini disebutnya term frekuensi ya, atau TF. TF. Pemodelan yang kedua. Nah, kemudian pemodelan berikutnya ya, pemodelan berikutnya ada pemikiran seperti ini. Pak, jika suatu kata sering muncul, kalau kayak gini kan orang matematik ini nyebutnya bobot ya. Artinya bobot kata baik di dokumen 2 itu 3. Artinya kalau bobot atau weight gitu ya, weight kalau orang matematik kan biasanya orang matematik dan statistik kan berarti kata itu penting gitu kan, karena bobotnya lebih besar gitu kan ya. Nah, pemodelan TF ini mengasumsikan hal tersebut. Mengasumsikan jika kata sering muncul, maka kata itu penting bagi si dokumen itu. Nah, tapi kemudian kan ada pemikiran seperti ini. Enggak juga dong, Pak. Gitu ya. Enggak juga dong suatu kata yang sering muncul itu kemudian jadi penting. Enggak bagus nih CTF. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kalau dalam bahasa Inggris kata the, of, is, kayak gitu kan sering muncul ya. Kalau di Indonesia tuh kata yang, terus kata dengan, misalnya, kata adalah, ialah, kayak gitu kan sering muncul. Tapi kan dia nggak penting, dalam hal ini penting maksudnya adalah menjelaskan dokumen ini ngomongin tentang apa gitu. Atau status media sosialnya itu ngomongin tentang apa. Jadi misalnya ada status media sosial nih. Orang lagi ngomongin tentang kuliner. Wah, mie ayam Gang Buntu di Depok Tengah enak, pakai jamur, harganya murah, terus tempatnya bersih misalnya. Lagi viral nih, rame tukang mie ayamnya, kan gitu ya. Misalnya itu status media sosial seperti itu. Nah, kata-kata kayak yang, dengan, adalah, ialah itu kan tidak mencirikan status tersebut tadi, ya kan? Jadi artinya kata yang sering muncul belum tentu kemudian dia adalah kata yang penting dalam mengkarakterisasi si teksnya. Nah, oleh karena itu kemudian ya udah kita modelkan saja dengan cara yang berbeda lagi. Nah, dia namakan inverse IDF, inverse dokumen frekuensi. Dia bilang gini, kalau pemikirannya kayak gitu, berarti ya udah kita hitung aja nih. Misalnya kita punya 100 status yang ngomongin tentang kuliner semua. Ada 2 status ngomongin tentang mie ayam dan tidak muncul di dokumen lain. Maka kata mie ayam tadi di 2 dokumen tadi mencirikan si dokumen itu. Kan pemikirannya gitu ya, logikanya gitu.
Kalau ada status lain lagi ngomongin bakso, ada 5 status ngomongin bakso, dan di status yang lain, 95 status yang lain nggak ngomongin bakso, maka kata bakso mencirikan 5 status tadi kan. Ya. Nah, lalu gimana caranya supaya kita memanfaatkan informasi itu tadi? Berapa kali dia muncul di seluruh dokumen gitu ya. Nah, maka ya sudah, berarti kita beri bobot dengan cara seluruh jumlah dokumen N dibagi dengan berapa kali si kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Jadi biasanya lambangnya gini, DT. Jadi N per DT. Jadi misalnya kata bakso tadi muncul 5 kali dari 100 dokumen, maka 100 per 5. Gimana kalau kata baksonya di suatu dokumen itu berulang-ulang, Pak? Apakah dihitung berkali-kali? Enggak. Enggak, dihitungnya hanya 1 kali. Perhatikan definisi DT-nya ini adalah berapa kali kata T muncul di kata T itu muncul di berapa dokumen dari seluruh dokumen. Itu adalah DT. DT yang tanda kardinalitas itu. Jadi ini tandanya ini bukan tanda mutlak ya. Perhatikan kalau di matematik itu, simbol matematik itu bisa punya banyak makna tergantung apa yang ada di dalamnya. Misalnya tanda kayak absolut begini, kalau di dalamnya skalar maka dia tanda mutlak. Kalau di dalamnya matriks berarti dia determinan. Kalau di dalamnya himpunan berarti adalah kardinalitas atau berapa banyak elemen di himpunan di dalamnya. Nah, tanda ini, DT tanda vertikal itu artinya kardinalitas. Berapa banyak dokumen di keseluruhan dokumen yang memuat kata T. Nah, nah, nah ini adalah disebutnya inverse dokumen frekuensi. Sebenarnya gini, N per DT. Tapi kemudian orang mikir kan, Pak, kalau rumusnya kayak gini, kan jumlah dokumen bisa banyak. Misalnya 1 juta dokumen. Lah, nanti bobotnya 1 juta per 5. Gede banget, Pak, bobotnya. Kegedean gitu. Nah, makanya di matematik ada sebuah fungsi transenden yang bisa mentransformasikan nilai yang besar menjadi nilai yang lebih kecil tanpa merubah topologi dari datanya. Fungsi apakah itu? Fungsi log atau logaritm. Makanya kemudian ini dilogkan fungsi CDF ini. Tujuannya apa? Cuma tujuannya supaya nilai N per DT-nya itu tidak terlalu besar gitu toh. Jadi nggak usah mikir terlalu ribet. Gitu ya. Cuma gitu aja tujuannya. Nah, log di sini boleh basis 10, boleh basis 2, boleh basis natural. Jadi logaritma natural ln. Nah, kalau kita pakai log IDF, nah, kalau kita pakai IDF, maka jadi seperti apa? Nah, kalau kita pakainya IDF, misalnya tadi D1, apa itu muncul 1 kali per apa itu semua di sini nggak ada lagi kan? Berarti sama dengan log ya 3 per 1 ya, 3 per 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kabar itu muncul 2 kali dari 3 dokumen, maka log dari sama dengan dulu, sama dengan log ya 3 per 2 karena kata kabar muncul 2 kali. Nah, perhatikan berarti di D2 ada kata kabar juga, maka nilainya juga sama ya. Nah, kata apa hanya balik 1 kali, oke. Nah, di sini saya ngisinya ke bawah aja gini ya. Kata apa di sini nggak ada ya, di sini juga nggak ada, 0 berarti kata kabar di D3 tidak ada. Nah, kata hari ya, kata hari ada 2 ya, ada 2 di D1 dan D3. Maka dia sama ya, log 3 per 2 di sini ya, hari. Di sini tidak ada, di sini ada ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Terus kata ini dia muncul 2 kali juga ya. Ya, 2 kali juga di sini dan di D3, di sini enggak ada. Kata baik dia log 3 per 1 ya. Karena dia muncul di hanya 1 dokumen, hanya di 1 dokumen ya. Karena dia muncul 3 kali di 1 dokumen dihitungnya 1.
Ya, tadi yang ini yang saya menjelaskan kardinalitas DT itu. Terus kata adanya di dokumen kedua, bukan dokumen pertama ya, kata baik. Kalau di sini kata baik tidak ada ya. D1, di D3 kata baik juga tidak ada. Kata hujan hanya ada di sini ya, sama dengan log 3/1 seperti ini ya. Terus di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Nah, ini adalah IDF-nya. Tadi representasi dari dokumennya kalau kita pakai rumus ini. Seperti itu. Nah, kemudian orang argue lagi gitu ya. Orang mikir lagi, kok gitu sih? Kadang-kadang kan kalau diulang berkali-kali penting juga gitu. Apa itu? Ya contohnya kayak tadi lagi ngomongin bakso, ya pasti dia nyebut baksonya berkali-kali dan itu penting. Nah, sehingga makanya kemudian yang ketiga orang memadukan keduanya, disebutnya TF IDF. Berarti ini adalah TF dikali log ya dari N per DT. Gitu. Dari N per DT. Seperti itu. Nah, kemudian dikalikan aja berarti ini. Ini dikali kemudian berapa kali kata apa muncul di sini. Terus ini 0 dikali berapapun 0. Kabar ini kali 1 ya, hari paling ini kali 2 ya. Ini akan kita kali 2 kayak gitu. Terus ini 1 baik di sini dikali 3 kayak gitu. Nah, ini disebutnya TF, sorry. Ini disebutnya TF IDF. TF IDF. Nah, gitu. Nah, inilah vector space model. Maka kata ini jadi vektor. Vektor berupa angka. Kalau udah vektor berupa angka, ya kemudian kita bisa lakukan semua yang ada di model. Nah, kalau kalian benar-benar paham penjelasan ini, maka rumus ini juga tidak wajib seperti ini. TF-nya boleh dikali 2, nggak boleh. TF-nya dibagi 2, nggak boleh, nggak boleh. Yang penting dia merepresentasikan sesuatu. Gitu. Dengan cara pemodelan seperti ini, ya, apa kelemahannya atau kira-kira ada informasi yang hilang nggak? Maka kita akan menemukan 2 kelemahan. Kira-kira kelemahannya apa? Salah satu kelemahannya adalah kalau dokumennya panjang atau pendek, itu nggak ngaruh di sini. Vektornya ya ini aja gitu. Tidak ada pemodelan yang kemudian lebih mengutamakan dokumen yang panjang atau pendek. Bayangin kayak berita tadi ya, kumpulan berita tadi. Ada berita yang cuma 2 kalimat, terus ada berita yang misalnya sampai 5 paragraf. Kalau pakai representasi ini ya, baik dia panjang atau pendek, itu tidak ada informasinya di sini, tidak termaktub, tidak termodelkan. Nah, nanti ada pemodelan yang memasukkan faktor panjang pendeknya dokumen. Namanya nanti BM25 rumusnya. Ya, the best match 25, nama rumusnya aneh-aneh ya. Tapi nanti di rumusnya di sini nanti saya akan kasih tahu rumusnya di ininya di modulnya ya. Rumusnya agak ribet, tapi sebenarnya konsepnya sama, rumusnya sama TF-IDF, cuma bedanya dia ada variabel panjang dokumen. Supaya kemudian kalau dokumennya panjang, dia dipinalti gitu ya. Ada lagi satu lagi yang perlu kita pahami tentang ini, tentang si VSM ini, vector space model ini, baik TF, IDF, TF, IDF maupun binary. Ada kelemahan berikutnya lagi, adalah informasi yang hilang dari sistem ini adalah urutan kata. Urutan kata jadi makanya nanti ada model deep learning yang lebih baik daripada vector space model ini, lebih baiknya dari segi urutan kata nanti akan diperhatikan. Tapi kalau vector space model nih, bayangkan kita punya 100 dokumen, nggak cuma 3 ya, lalu ada kata-kata yang lain. Maka nanti kita nggak peduli itu, misalnya kabar itu sebelum baik, hujan itu sebelum hari atau sesudah hari itu nggak diperhitungkan. Nanti urutannya akan ya udah sembarang gitu. Yang penting cuma vektor dari apakah ada atau tidak kata tersebut di dokumennya, lalu bagaimana weightingnya di weight dari katanya itu dihitung.
Nah, kelemahannya itu, kita tidak lagi memiliki informasi urutan katanya dari dokumennya. Representasi vektor ini ya, tidak menceritakan urutan dari kata-kata di dokumen D1-nya. Itu kelemahan kedua ya. Kelemahan ke-1 tadi dia tidak mempertimbangkan panjang dokumen. Kelemahan kedua adalah urutan katanya hilang informasi. Nah, biasanya dua kelemahan ini yang dijelaskan di buku-buku dan di jurnal-jurnal. Ya, tapi ada lagi kelemahan lain yang jarang dibicarakan di referensi. Yang biasanya orang kalau udah sering ngolah data tahu, tapi apa itu saya nggak tahu juga kenapa nggak ditulis di buku-buku ya, di jurnal. Kelemahan berikutnya lagi adalah kita tidak bisa menghitung jarak antar kata. Dari itu di NLPTM 03 kita bisa ngitung jarak antar kata. Dan itu dibutuhkan ya, dijelaskan di situ di videonya keperluannya untuk word sense disambiguation salah satunya contohnya. Misalnya ada sebuah kata yang dia polisemi, memiliki dua makna walaupun katanya sama. Contohnya adalah kata book. Kata book bisa berarti buku kalau dia kata benda, ya, tapi bisa juga berarti mesen gitu, kayak a book a ticket. Itu kan berarti dia mesen tiket gitu. Kayak gitu. Kalau dia kata kerja gitu. Nah, di sini di vector space model ini ya, kita dengan pemodelan yang seperti ini, pemodelan matematisnya seperti ini, maka jarak antar kata dengan mencari misalnya selisih antara ini kata apa sama kabar 0,4 dikurang 0,17 misalnya tanda mutlak, itu nggak punya makna. Nggak punya makna apa-apa. Jadi itu juga yang perlu kita pahami. Kita sometimes bisa melakukan operasi matematik terhadap data numerik kita, tapi bisa nggak punya makna kalau pemodelannya tidak sesuai. Jadi semoga tadi sudah jelas ya dengan penjelasan di Excel tadi. Saya pikir itu ya begitu aja sebenarnya, nggak terlalu sulit. Ya. Nah ini ya, ini dokumen, ini terminologinya, lalu A-nya di sini adalah tadi weight-nya ya, yang bisa direpresentasikan dengan rumus-rumus ini. Jadi kalau binari 0 atau 1, frekuensi F tadi ya. Nah, TF ada ininya, ada variansinya gitu ya, variansi rumus. Makanya tadi saya bilang rumusnya nggak harus kayak tadi gitu ya. Boleh boleh dimodifikasi. Yang namanya pemodelan matematik kan nggak tunggal. Jadi contohnya tadi kita yang ini, TF rumusnya. Tapi orang terus ada lagi yang mikir gini, wah curang dong, IDF dikasih log, masa TF nggak dikasih log? Nah, makanya ada yang kemudian di-login orang, log dari TF ya. Nah, terus ada yang, oh dinormalisasi dong. Jadi nanti nilainya antara 0 sampai 1 gitu. Maka dia dibagi max TF. Nah, ada lagi yang rumusnya gini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sama IDF juga gitu. Ada orang yang protes kalau rumusnya kayak gini. Kan ini rumus yang tadi kita bahas ya. Yang ini yang kedua nih, baris kedua. Terus ada orang mikir, wah nanti kalau N kecil T-nya 0, nanti dibagi dengan 0 dong, jadi error gitu. Maka ada yang orang memodifikasi rumusnya dengan cara 1 plus. Wah ada lagi yang kemudian kayak gini, dinormalisasi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan it's okay. It's okay. Tapi maknawinya ya yang tadi, yang dijelaskan di Excel tadi. Maknawi dari pemodelannya, seperti itu. Kalau kita menguasai data science sampai level itu, ya, maka keunggulannya adalah kalau kita ketemu masalah baru nanti, di mana oh kita nggak bisa pakai pemodelan ini, nah kita bisa kemudian tahu cara memodifikasi rumusnya, karena kita tahu rumus ini maksudnya apa, dan kalau disesuaikan dengan permasalahannya, wah ini berarti harus dikuadratin, wah ini berarti harus dinormalisasi. Nah di scikit-learn modul Python yang kita gunakan itu hanya ada 4 macam rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, kalau tadi kan log n dibagi df ya. Nah, ada log n dibagi df plus 1. Nah, ini kalau di modul scikit-learn disebutnya smooth idea. Kalau nggak plus 1, dia disebutnya non-smooth. Terus kalau yang TF-nya tadi ya, term frekuensinya ada yang biasa gini ya, yang kayak di Excel tadi. Ada yang di log-in gitu. Jadi 1 plus log TF. Nah, jadi misalnya kalau pakai rumusnya yang ini, maka dia sublinear TF non-smooth. Tapi kalau ini terus di TF-nya di sini DF plus 1, berarti sublinear TF smooth IDF. Nah, kalau saya pribadi, menurut pengalaman saya,
biasanya yang sublinear TF dan smooth IDF itu yang paling baik. Tapi sebaik-baiknya rumus TF-IDF, tadi kelemahannya, dia belum mempertimbangkan panjang dokumen. Nah, makanya ada rumus baru di sini. Rumusnya namanya BM25. Best Match Formula. Jadi BM itu ada BM25, BM15, dan seterusnya. Rumusnya itu pakai kode angka gitu ya. Nah, kelihatannya rumusnya lebih ribet ya, kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan IDF nih sebenarnya, ya kan N per log N aja gitu ya. Ini kan sebenarnya intinya itu aja tadi kan, sama dengan IDF yang tadi. Dan TF di sini juga term frekuensi aja, biasa. Nah, yang membedakan rumus ini dengan rumus yang sebelumnya, TF IDF, sebenarnya pada dasarnya di sini aja nih. DL per average DL. DL adalah panjang dokumen dari dokumen itu. Average DL adalah rata-rata panjang dokumen di seluruh korpus, di seluruh dataset kita. Jadi misalnya, kita balik lagi ke yang sini ya. Nah, ini berarti ini kalau saya ini saya new insert dulu deh. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau saya buat misalnya di sini DL-nya, di sini adalah average DL gitu ya. Nah, kalau di sini kan DL-nya berarti panjang dokumennya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kata ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4 kata. Di sini adalah 3 kata. Dan average DL-nya ini berarti sama dengan ini ya, tambah ini ya. Terus dibagi 3 kan ya. Ya, dibagi 3. Nah, ini adalah average DL. Nah, rata-ratanya 4, rata-rata panjang dokumennya. Nah, ini panjang dokumennya. Nah, sehingga rumus pemodelan VSM berikutnya, nah ini yang sekarang TF-IDF itu paling populer ya. Paling populer, tapi bukan paling terbaik. Jadi yang terbaik sekarang untuk yang vector space model ya, itu BM25. Makanya di Big Data, ya, di Google, Bing, search engine semua pakainya BM25. Di NoSQL, ya, di teknologi data science dan big data sekarang, termasuk MySQL juga sekarang udah ngerubah, bukan lagi TF-IDF, makanya BM25 rumusnya. Cuma kebanyakan buku sama jurnal tutorial tuh masih belum diupdate ya. Masih hanya nerangin TF-IDF terus sudahan gitu. Nah, itu yang ini yang perlu hati-hati ya. Padahal kalau kita pakai teknologi yang sekarang, MongoDB, Elasticsearch, dan lain sebagainya di Big Data, itu udah pakai rumus yang ini. Nggak lagi pakai rumus yang ini. Ini rumus jadul nih sebenarnya TF-IDF. Jadi, kayak skripsi mahasiswa juga masih banyak ya yang pakai TF-IDF. Padahal ininya state of the art-nya sekarang BM25, bukan TF-IDF. Dan kalau penelitian saya bahkan bukan yang itu BM25, ada modifikasinya lagi yang lebih baik lagi, tapi rumusnya lebih ribet lagi ya. Nah, jadi banyak juga kemudian yang nggak pakai vendor-vendor. Tapi kalau default rumus yang dipakai di teknologi sekarang yang ini BM25 bukan TF-IDF. Ada B kecil di sini itu parameter ya. Ada K juga, K kecil di sini itu parameter konstan ya, konstan. Nah, menariknya sekarang gini. Pada masalah pengolahan data teks ini ya, ada 2 disiplin ilmu yang menggunakan rumus ini. Satu disiplin ilmu text mining yang kita lakukan sekarang, berarti kita mencari informasi atau insight dari data berbentuk teks ya. Satu lagi disiplin ilmu namanya information retrieval. Jadi ilmu kayak ilmu database, ilmu research engine gitu ya. Nah, tapi rumusnya sama BM25. Nah, parameter B kecil dan K kecil ini nilai optimalnya itu berbeda bergantung pada kita terapkan rumus ini di bidang studi apa gitu. Nah, contohnya di sini saya kasih nih papernya nih. Kalau di information retrieval, papernya adalah papernya si Christopher. Ini Bapak information retrieval nih. Ibaratnya dia kayak di kita kan kalau aljabar linear itu Howard Anton, kalkulus tuh Purcell gitu ya. Nah, kalau di information retrieval, nah itu si Christopher ini bapaknya gitu, bapaknya si
information retrieval. Dia bilang nilai optimalnya adalah B kecil 0,75, lalu K kecil itu sembarang nilai antara 1,2 sampai 2. Itu kalau dipakai di information retrieval kayak search engine. Tapi kalau dipakai di text mining, ya, nah, kayak machine learning, data science, kayak gitu, nah, maka nilai K-nya itu 20 dan B kecilnya itu sembarang. Nah, tapi biasanya default-nya 0,75. Jadi, apa itu berbeda ya, berbeda nilai optimalnya. Dan dia konstan aja, konstan aja. Pengalaman saya mencoba merubah-rubah nilai ini juga ya nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya. B kecil sama K kecil. Jadi ikutin aja kalau saya. Nah ini ada BM15, BM11 dan seterusnya rumus-rumus lainnya. Tapi nggak perlu ini ya, nggak perlu juga sih sebenarnya BM25 yang dipakai di kehidupan nyata biasanya. Nah, yang terpenting kita kalau ketemu rumus-rumus ini tuh kayak gitu, kita ngerti ya. Ngerti itu dalam artian bukan ngitung manualnya, bukan juga nurunin rumusnya, tapi ngerti maksudnya rumus ini tuh apa dan kenapa rumusnya jadi seperti itu. Nah, kalau kita ngertinya sampai situ, maka kita bahkan bisa yaitu kita nggak perlu takut-takut gitu. Nah, itu teorinya ya. Kalau aplikasinya tidak terlalu sulit karena sudah ada modulnya di sini. Jadi ini saya kasih linknya ya, link ke modulnya. Nama fungsinya TF-IDF Vectorizer. Untuk yang TF-IDF, kalau BN25 kalian harus modifikasi sendiri. Untuk di scikit-learn kayaknya belum ada ya. Jadi X besar kita adalah kumpulan dokumen ya, Y-nya adalah variabel targetnya. Nah, kita tinggal panggil fungsinya TF-IDF Vectorizer, lalu sama seperti apa yang sudah kita pelajari ya sebelum UTS, biasa ya, kita lowercase dulu ya. Terus kalau di sini, di fungsi ini alhamdulillahnya stop word-nya itu udah built-in ya. Dan kalian ada Indonesia gitu. Jadi kalau mau Indonesia datanya kalian tinggal ganti aja di sini stop words sama dengan Indonesian gitu. Dia support, dia support. Terus yang smooth IDF sama sublinear TF tadi sudah saya terangkan ya. Smooth IDF artinya log n dibagi df-nya plus 1 ya. Terus yang sublinear TF berarti dia adalah yang log TF1 plus log TF, bukan sekedar TF doang. Ya. Defaultnya dia sublinear TF itu false ya. Smooth IDF-nya juga false. Tapi pengalaman saya ngolah data itu seringnya lebih baik kalau smooth IDF dan sublinear TF-nya true. Nah, kemudian di sini ada n-gram. N-gram itu artinya ini ya, apa namanya? Frase kata. Kayak tadi mie ayam, pisang goreng, keras kepala, buah tangan, kayak gitu. Jadi frase kata yang maknanya satu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kebanyakan hanya frase katanya itu sampai 2 ya. Tapi bahasa Inggris itu ada yang sampai 3. Nah, ini adalah n-gram. Dan itu otomatis juga. Jadi kita nggak perlu frase kata tadi itu secara manual ya diolah secara terpisah, jadi langsung aja. Nah, terus di sini ada kayak gini. Nah, ini disebutnya filtering kata ya. Perhatikan tadi ya, tadi kita hanya pakai 3 dokumen dan pendek-pendek. Bayangin kalau dokumennya tuh kayak berita-berita di Kompas. Kita ngolah 100 berita di Kompas, maka kan kata yang berbeda dari 100 berita tersebut kan banyak banget, banyak banget. Semakin banyak variabel, maka performa model kita semakin buruk. Ini disebutnya curse of dimensionality. Maka sebaiknya kita potong ya, kita filter kata-katanya. Nah, selain pakai tadi filter stop word, kita juga bisa pakai filter berdasarkan frekuensi. Max df sama dengan 0,9 artinya kalau katanya muncul lebih dari 90% jumlah dokumen, maka katanya tidak dipakai. Jadi contoh misalnya, kita ngolah data Twitter. Nah, terus ngolah data Twitter sebanyak let's say 10.000. Ya, 10.000. Terus 9.500 tweetnya ada kata misalnya apa ya, COVID, ya. Maka kata tersebut tidak diikut sertakan di TF-IDF Vectorizer ini. Nah, sebagian dari kalian mungkin mikir, Pak, kok gitu? Kok dibuang, Pak? Apa itu?
Eh, bukannya itu penting berarti kata itu gitu ya. Nah, kalian harus pahami ini, logikanya aja, logikanya gitu. Misalnya saya punya kumpulan dokumen ya, kumpulan dokumen. Let's say D1, D2, D3, terus ini titik 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 sampai misalnya D 10.000 atau D sejuta lah. Ada 1 juta dokumen, ya, ada 1 juta dokumen. Lalu dokumennya ini misalnya kalian misalnya status lah, bukan dokumen, ini status misalnya. Lalu kalian mau melakukan sentimen analisis, ya. Ini misal aja loh, ini positif, negatif, misalnya terus netral, terus positif dan seterusnya. Kalian sentimen analisis. Lalu dari 1 juta dokumen ini, ya, ada suatu kata gitu ya, misalnya kata yang, gitu ya, misalnya kata yang, dia muncul di lebih dari 90% dokumennya. Berarti logikanya gitu ya, logikanya kata yang ini kan tidak menjadi penting penentu apakah dia suatu status itu akan positif, negatif atau netral, ya kan? Logikanya gitu. Karena di yang positif dia sering muncul, di yang negatif dia sering muncul, di yang netral dia juga sering muncul. Artinya kata yang ini nggak penting sebagai prediksi, digunakan untuk model prediksi, jangan jadi nggak penting. Nah, tapi kayak misalnya contoh misalnya ada kata misalnya jelek gitu. Jelek lu kayak gitu. Atau barang ini jelek kayak gitu. Mudah rusak gitu. Misalnya kata-kata rusak. Nah, kata ini sering muncul di yang negatif, hanya jarang-jarang muncul di yang positif. Maka kata ini menjadi penting untuk kita memprediksi apakah sentimen suatu status itu negatif atau tidak kan? Ya, ya kan? Kesimpulannya, kesimpulannya, dan kesimpulan ini bisa digeneralisir secara umum bahwa di statistik ya, di statistik suatu variabel yang terlalu seragam atau terlalu beragam itu nggak penting bagi model. Nah makanya kayak gini nih, terlalu sering muncul itu nggak berguna bagi model. Mau clustering kayak, mau klasifikasi kayak nggak guna. Makanya ada filtering ini, filtering by frekuensi. Optimalnya berapa nilainya? Beda-beda setiap kasus. Ya. Di beberapa referensi ada yang nyebut 0,75. Tapi pengalaman saya pribadi nggak mesti. Kadang-kadang dirubah jadi 0,9 jadi lebih baik. Nah ini harus dioptimasi. Nanti ada metodenya namanya ada grid search dan lain sebagainya. Kita optimasikan nilai ini. Nah begitu pula juga kata yang jarang muncul. Itu juga nggak berguna bagi model. Contohnya misalnya dari 1 juta dokumen tadi ya, terus hanya ada 2 status yang memuat kata ini nih, kata YNAG. YNAG, hanya ada 2 status yang memuat kata YNAG. Yang kalian mungkin bisa nebak, dia sebenarnya kata yang cuma typo gitu. Maka kata tersebut kan nggak berguna ya bagi model. Dia nggak sering muncul di plus, dia nggak sering muncul di minus, orangnya ya dia jarang bahkan munculnya gitu ya. Nah, maka dia nggak berguna untuk nentuin apakah plus atau minus. Atau kalau dalam contoh ini kan berarti tadi otomotif atau apa tadi ada 3 kategori di atas ya. Apa tadi data kita ini? Kita milihnya tadi politik, medis, sama otomotif ya. Kan nggak penting tuh. Kata itu jarang muncul. Nah, karena jarang muncul di ketiganya ya udah nggak penting. Nah, tapi kalau dia muncul malah nambahin variabel di data. Nah, malah nambah jelek akurasinya. Makanya ini jadi penting nih parameter ini. Apakah harus diisi 2, Pak? Nah, lagi-lagi case by case. Biasanya sih kita pakai research ya, kita coba 2, 3, 4, 5, sampai 10 mungkin. Nah, itu nanti mana yang kemudian paling baik parameternya bagi si modelnya. Nah, perhatikan bahwa ini baru ngebentuk matriksnya doang ya. Kita belum melakukan klasifikasi, kita belum melakukan clustering, belum melakukan topik modeling, belum melakukan sentimen analisis. Satu baris ini hanya merubah kumpulan dokumen atau teks jadi matriks. Nah, nanti matriksnya mau diapain ya urusan nanti, urusan nanti. Nah, hal berikutnya yang penting berikutnya lagi adalah, nah
Kan kita kalau di machine learning, di statistik, biasa ya datanya kita bagi training dan testing. Duh, bahayanya adalah kalau kita punya suatu data, kita bagi training dan testing. Bisa jadi nanti ada suatu kata yang muncul di training, tapi nggak ada di testing. Dan sebaliknya, bisa bikin error tuh. Bisa bikin error kenapa? Karena vektor yang masuk di model untuk pembentukan model, misalnya ini training data, kayak gini. Ini kolomnya cuma segini, ada 6. Loh, tiba-tiba nanti di testing misalnya ada kata yang nggak ada di training. Misalnya kolomnya dia ada 10. Ya kalau kita masukin modelnya kan pasti error. Bayangin kalian ada fungsi misalnya fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat bagi 2 misalnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada masuk domain yang baru, misalnya F3,2,1. Lah kan nggak ada satunya ini apa gitu. Kan di fungsinya hanya X dan Y doang, nggak ada Z. Jadi error kan, nggak bisa kan. Nah, oleh karena itu kalian harus memperhatikan ini. Ini detail kecil yang penting banget. Jadi setelah data, jadi ini kan X ini masih kumpulan dokumen ya. Perhatikan di sini, itu belum ada X-nya. Jadi kalau kalian jalankan baris satu ini ibaratnya, dia belum jadi matriksnya, dia baru algoritmanya doang, ya, baru algoritmanya doang, tapi belum dimasukin si X-nya. Nah, sebelum dimasukin X-nya kan kita ingin itu tadi ya, apa misahin dulu nih training sama testing. Maka kita pisah dulu tadi si X-nya sama si Y-nya, jadi training dan testing. Nah, contohnya di sini ya, trainingnya 70%, testingnya 30%. Nah, lalu dinamakan X-train dan Y-train. Nah, perhatikan ini namanya TF-IDF vectorizer. Kalian boleh namakan apa aja, VSM boleh, itu sekedar nama variabel aja. Nah, kemudian untuk merubah menjadi matriksnya, perintahnya untuk yang di training data, itu fit transform. Ya, fit transform. Jadi yang diisi kemudian adalah trainingnya. Untuk di testing data, jangan fit transform lagi, karena pilihnya transform saja. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan transform saja dan bukan fit transform? Maka yang terjadi adalah, misalnya ini training data, maka di tes data nanti kolom ini di copy paste ibaratnya. Copy paste seperti ini untuk tes datanya. Loh, Pak, iya kalau nanti di tes data ada kata yang nggak muncul di training data, nggak dipakai. Nggak dipakai. Maka dia dilewatkan saja. Maka perlu ya di data teks kita punya training data yang cukup besar. Karena kalau training datanya tidak besar, nah itu nanti akan banyak informasi yang hilang di tes data. Nah itu juga mengapa di model text mining kita harus rajin-rajin tuh untuk kemudian mengupdate ya, mengupdate si representasi datanya. Karena bisa jadi nanti ada kata-kata yang baru yang muncul ya. Kalau kita ngolah data media sosial kan artinya kata-katanya bukan yang formal tuh. Kayak bahasa anak muda zaman sekarang. Zaman dulu suka ngomong kuy, terus ada gelai apa-apa itu. Si apa? Ya gelai ya. Mukbang. Apalagi saya nggak terlalu ngikutin anak muda sekarang bahasanya. Tapi itu kan ada kata-kata yang baru kan. Nah, itu memang bukan formal, tapi kan tujuan kita sosial media analitik yang bukan nggak harus formal datanya ya data yang ada kan dari media sosial seperti itu. Nah itu maka kemudian di sini ya sudah dia bentuknya adalah apa matriks tapi matriksnya sparse ya. Kalau matriks sparse adalah matriks yang lebih banyak nolnya daripada yang tidak nolnya sehingga cara penyimpanannya dia berbeda. Dia nggak pakai numpy array ya tapi pakai SciPy sparse. Nah, yang dia cara mengakses datanya itu dot data kayak gini. Nah, untuk melihat yang nggak nolnya, dia nilainya berapa kayak gini. Lalu dot indices untuk melihat di kolom keberapa dia tidak nol kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk ngetes kemudian matriks ini benar nggak sih merepresentasikan dokumennya gitu ya. Nah, kita coba aja melakukan klasifikasi ya. Nah, dalam hal ini saya pakai neural network, misalnya di sini. Pakai neural network, pakai fungsi aktivasinya logistik gitu ya. Terus di sini pakai dua layer, layer pertama 30 neuron, layer kedua 20 neuron. Lalu saya feed di training data, lalu saya predik ke tes data.
Lalu dilihat akurasinya. Nah, di sini secara empiris kita bisa melihat ya, representasi data tadi ya berhasil. Nah, akurasinya di sini 0,907, not bad ya. Walaupun ini belum di cross validasi. Nah, tapi ini adalah indikasi bahwa ya TF-IDF tadi berhasil. Kalian bisa latihan misalnya nyoba yang tadi BM25 ya. Apakah lebih baik atau tidak dari ini. Atau kalian juga bisa latihan dengan cara misalnya, oh ini nggak usah pakai n-gram, misalnya ganti 1. Terus ini coba diganti max DF dan min DF-nya. Lalu kemudian lihat akurasinya berubahnya seperti apa. Nah, kalau di zaman seperti ini ya, hal-hal seperti itu ya, coba-coba kita sepertinya meremehkan itu ya. Oh kok coba-coba gitu sih? Nah, itu sebenarnya disebutnya studi empiris atau studi numerik. Nah, itu adalah sebuah proses ilmiah dalam kita memahami sesuatu. Dalam hal ini adalah memahami peran dari nilai parameternya. Nah, ini berikutnya di representasi berikutnya sebutnya word embedding. Di mana kalau di word embedding nanti setiap kata, misalnya kayak apa gitu, kata apa. Nah, ini representasinya bukan skalar tapi vektor ya, vektor. Nah, terus kayak misalnya nanti kabar gitu ya, satu kata lagi gitu ya. Nah, ini juga vektor. Jadi dia RN gitu ya, kita sebutnya ya. RM deh. Takutnya N besar udah kita pakai banyaknya dokumen. Nah, M-nya itu panjang vektornya nih nanti di word embedding itu given. Jadi M-nya itu adalah user input. Jadi nanti kita ini adalah parameter ya, parameter model. Model apa? Model ini word embedding. Ya. Jadi kita akan merepresentasikan setiap kata dengan sebuah vektor dengan panjang M, ya, di mana M-nya adalah parameter model word embedding-nya. Nah, berapa nanti parameter paling optimal? Nah, nanti ada pembicaraannya lagi, yaitu optimasi parameter model. Nah, sekarang di awal mari kita mulai dengan M-nya let's say adalah user input. Bisa berapa aja? Kalau dibaca di paper, itu somewhere dari 300 sampai 750 sih. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, seratusan aja juga udah bagus gitu. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya, 100 panjangnya 100 untuk setiap kata itu cukup. Cukup. Nah, sehingga nanti kita akan punya representasi yang lebih kompak. Nah, bedanya vektor ini sama vektor di vektor space model nanti adalah di vektor space model ini kan sparse ya. Jadi kebanyakan nolnya gitu. Nah, kalau di word embedding, vektor katanya ini akan dense. Dense itu artinya padat gitu ya. Jadi yang tidak nolnya jauh lebih banyak. Most likely sih nggak ada yang nol malah biasanya gitu. Nah, kemudian karena setiap kata adalah vektor, ya, setiap kata adalah vektor. Nah, ini vektornya vektor yang seperti apa yang kita inginkan? Kan nggak mungkin juga kita misalnya ngerandom nilai di dalamnya, oh ini adalah representasi kata ini. Ya kan nggak make sense, nggak masuk akal. Jadi kita perlu semacam suatu optimasi. Kita perlu semacam suatu optimasi atau rule atau suatu aturan dalam membentuk atau menghitung vektor-vektor kata ini. Ya kan? Jadi logikanya di matematik, di machine learning itu logikanya matematik intinya. Jadi beruntunglah kalian orang matematik yang belajar machine learning dan data science. Nah, optimasinya ini gimana gitu? Nah, optimasinya sederhana. Dia kepingin kata yang saling terkait itu letaknya berdekatan gitu. Jadi misalnya di sini nama-nama negara ya, Netherlands, France, Italia, Belgium, Spain, dia deketan. Terus nanti kalau ada di sini ada dog, ada cat di sini gitu. Terus di sini ada water, ada maybe di sini ada apa ya, food gitu. Ada aqua di sini. Nah, dekat di situ. Ini ada house, ada home di sini. Ada misalnya apartment akan ada di sini vektornya. Jadi vektor-vektor kata-kata yang terkait, maka dia letaknya akan berdekatan. Tapi terus berdekatan, bagaimana kita mengukur kedekatan gitu? Nah, kita bisa pakai beberapa cara karena kata adalah vektor.
Di aljabar linier kita belajar, kita punya namanya cos theta. U dot V dibagi norm U kali norm V kan. Nah, ini bisa kita jadikan kedekatan. Maksudnya gimana? Kalau kita gambar di koordinat kartesian gitu ya. Ini kan cos theta ya. Cos theta itu kan kalau cos 0, 1, cos 90 itu 0 gitu ya. Jadi kalau ada dua vektor, ya let's say ini vektor U, ya. Terus ini vektor V, dia sudutnya misalnya 90 derajat. Maka nilai cos 90 derajat di situ adalah 1. Tapi kalau ini U, ini V1 misalnya, ini U1. Terus tapi kalau saya punya V2 sama dengan, ini V2 sama dengan U1, maka itu cos dari dua vektor ini, U1 dan V2 itu cos 0. Ada 0, sorry, cos 90, 0, sorry. Cos 0 itu 1 gitu. Jadi ini disebutnya sebagai similarity ya, similarity measure. Jadi di matematik similarity itu tidak sama dengan distance. Nah, ini yang perlu kalian pahami juga. Kalau distance ya, kalau distance itu kalau pakai bahasa matematiknya adalah disebutnya metrik. Ini ada di mata kuliah topologi di murni, matematika murni. Sebenarnya distance adalah sembarang fungsi matematik yang memenuhi 3 syarat. 1, dia harus DA, B itu lebih besar sama dengan 0, tidak negatif. Karena memang jarak kan nggak ada yang negatif ya. Kedua, dia harus bersifat simetri, DA, B sama dengan D, B, A. Ya. Lalu ini berarti simetris, jarak dari Pasar Minggu ke Depok harus sama dengan jarak Depok ke Pasar Minggu kan gitu. Yang ketiga syaratnya adalah DA, B tambah D, B, C itu harus lebih besar sama dengan DA, C. Nah, ini disebutnya persamaan segitiga kan gitu ya, triangular inequality. Jadi kayak di sini kan sebenarnya kayak gambar gini kan. Dari A nih B ke C, kalau lewat sini harus lebih panjang ketimbang langsung lempeng gitu kan. Ibaratnya gitu. Nah, ini adalah distance. Kalau similarity, dia hanya memenuhi dua awal. Kan? Persamaan segitiga di rumus cos theta itu tidak dipenuhi. Nah, having said that, tapi dia masih tetap useful ya, masih tetap useful untuk mengukur kesamaan kemiripan antara dua vektor. How so? Yang tadi. Jadi kalau kita punya dua vektor, ya dua vektor, lalu dia berhimpit kayak tadi, ini U, ini V. Nah, kan berarti ininya sudutnya kan, theta dalam hal ini adalah 0 derajat. Nah, cos 0 adalah 1. Berarti dia sangat similar antara kata U sama kata V. Nah, kalau misalnya ini misalnya V1. Nah, kalau ada V2 tadi kayak gini, V2, ya, terus membentuk jarak 90 derajat, maka cos 90 derajat dalam hal ini cos antara V2 sama U adalah 0. Nah, cuma harus hati-hatinya gini ya. Distance, ya distance, itu kan kita mikirnya semakin kecil nilainya, maka dia semakin dekat kan. Misalnya distance-nya 0,5 km versus sama distance-nya 100 km. Maka jelas kita kemudian memahami bahwa yang setengah kilometer lebih dekat daripada yang 100 km. Nah, tapi kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, cos 0, 1. Ya, jadi kalau kita bicara similarity, semakin besar semakin bagus. Nah, makanya rumusnya ada dua di data science sama di machine learning. Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Similarity, nah ini rumusnya adalah cos theta. Cos theta sama dengan U dot V per norm U kali norm V. Tapi kalau di saya pribadi dan di beberapa literatur, itu nggak suka pakai rumus ini. Karena ini tidak analogi dengan distance, di mana semakin kecil semakin mirip gitu, semakin dekat. Kalau ini kan enggak, semakin dekat 1 berarti adalah semakin
Mirip kan ya, karena cos theta, cos 0 sama dengan 1 kan berarti vektor U sama V dempet. Nah, ada lagi namanya rumus dissimilarity. Ada kata disnya. Rumusnya 1 min cos theta. Jadi 1 min U dot V per norm U kali norm V. Tujuannya apa? Supaya nanti di sininya jadi 0, di sininya jadi 1. Jadi mirip sama konsep distance. Jadi kalau kalian nanti pakai modul, itu kalau saya pribadi ya, biasanya saya ngecek dulu karena banyak modul di Python itu main ngomongnya selalu similarity, tapi kadang-kadang ada yang pakai rumus di similarity, ada yang pakai similarity kayak gini. Kalau saya gampangnya langsung aja saya cobain gitu. Apa itu mau similar antara dia dengan dirinya sendiri. 0 apa 1 kayak gitu. Kalau dia ternyata 1 berarti similarity yang ini rumusnya. Tapi kalau misalnya ternyata 0 berarti dia pakai rumus di similarity yang ini 1 min UV per norm U kali norm V. Kayak gitu. Nah, jadi kita akan menggunakan itu ya. Nanti kedekatan ini kita akan pakai similarity cos theta ya. Dan kita optimize sedemikian sehingga yang berkaitan itu sedekat mungkin. Nah, ini adalah word embedding ya, word embedding. Jadi dia akan merubah ya setiap kata menjadi suatu vektor. Ya, setiap kata menjadi suatu vektor kayak gini. Nah, terus nanti si ininya outputnya itu adalah kata-katanya ya, kata-katanya semua kata-kata yang ada. Nah, ya oke. Okay. Nah, gini. Nah, dia ini ya, ini dense ya, lower dimensional karena tadi ya panjang vektornya kita yang nentukan gitu ya. Dan dia bergantung data. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi belajar ada hal-hal keterangan di paper atau bukunya yang kita bacanya sekilas gitu ya. Misalnya kayak gini nih, learn from data. Cuma kalau misalnya memang kita belajarnya tidak terburu-buru gitu ya, pelan-pelan baca, pelan-pelan terus kita renungkan, hal-hal yang kayak gini tuh krusial sekali. Imagine this, imagine this. Berarti, artinya, vektor yang terbentuk di word embedding, ya kan bergantung dari training datanya gitu. Contoh, pada musim politik kemarin, yang orang kita terpolarisasi masyarakat kita, yang bela Jokowi dan Prabowo, ya. Nah, itu main ejek-ejekan. Pengikut Jokowi diejek sebagai cebong, pengikut Prabowo diejek sebagai kampret gitu kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga karena setiap yang berantem tentang politik di sosial media saya langsung unfollow. Nah, ini berarti kalau datanya pakai data terkait politik, maka kata cebong sama kampret itu deket gitu ya. Dan deket juga sama Jokowi sama Prabowo gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai datanya bukan dari media sosial terkait politik, tapi dari Wikipedia misalnya, maka antara cebong sama Jokowi dan Prabowo sama kampret itu jauh, karena yang satu di Wikipedia-nya terkait biologi, satu lagi terkait politik gitu, sehingga jauh hasilnya, vektornya pun berbeda. Nah, ini yang kemudian kalian harus pahami, bahwa di deep learning terutama secara umum memang ya, dia bias terhadap training data. Kalau kalian mengikuti berita di luar negeri ya, itu Google sempat dituntut ya, karena AI-nya Google itu tidak akurat dalam memprediksi wajah orang kulit hitam ya. Sebenarnya kenapa Google seperti itu AI-nya? Karena training datanya kebanyakan orang kulit putih, sehingga ya akuratnya dia memprediksi orang kulit putih itu. Nah, ini adalah memang deep learning itu bagus ya, bagus. Tapi syaratnya itu training datanya harus bagus juga. Makanya deep learning kemudian dikaitkan sama big data. Karena kalau di big data kita harapannya datanya banyak, representatif untuk seluruh kasus observasi di populasi, sehingga AI-nya bisa memprediksi lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi
kadang-kadang kita kalau belajar kayak gini nih, ada kata-kata yang kelihatannya kita baca sambil lalu, dan kalau kita baca ya oke ya, kita ngerti-ngerti aja gitu. Ibaratnya ngertinya tuh ngerti sampai mana gitu. Ngerti sekedar ini bahasa Indonesia ya adalah learn from data, belajar dari data, atau sampai kayak gini bahwa ya kemudian modelnya bias terhadap training datanya kayak gitu. Nah, itu bahkan mungkin ya saya baru baru paham sampai situ, tapi bahkan kemudian bisa jadi ada pemahaman yang lebih dalam lagi. Makanya kalau misalnya ada webinar atau ada orang pintar atau tokoh yang sharing ilmunya, maka menghormati, mendengarkan dengan baik. Siapa tahu kemudian ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita, ilmu baru, pemahaman yang lebih baik. Gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, oke, kemudian ininya tahapannya ya biasa kita pre-processing dulu. Ini udah kita bahas beberapa pertemuan. Kita harus hati-hati bahwa kalau kita mau pakai word embedding ya, maka struktur data inputnya itu bukan string, bukan kalimat. Kalau TF-IDF kan inputnya di TF-IDF vectorizer itu adalah D besar. D besar adalah list of kalimat kan, kalimat 1, kalimat 2, dan seterusnya. Jadi struktur datanya seperti ini. Nah, tapi word embedding struktur datanya tidak seperti ini. Ya, dia struktur datanya adalah list of, di sini list of tokens, di sini list of token. Jadi K1 di TF-IDF yang ini adalah kalimat berubah jadi list of tokens atau list of kata kalau kalian mau lebih mudah ngertinya. Jadi K2 yang ada di sini, kalau mau pakai word embedding, nggak boleh lagi dalam bentuk string. Tapi bentuknya adalah token. Ya. Jadi token di sini, token-token dari kalimat kedua, dan seterusnya. Jadi struktur data input dari word embedding-nya ini adalah list of tokens. Itu yang perlu dipahami. Nah, untuk mentokenisasi ini kita bisa pakai text block, kita bisa pakai spasi, kita bisa pakai NLTK. Kita sudah bahas itu. Nah, di sini hanya dilakukan itu ya. Jadi kita membuat struktur data baru, list pertamanya kosong, saya namakan data WE, data word embedding. Nah, lalu diisi nih, di append ya, di append setiap listnya ini dengan apa? Dengan ini list of token. Jadi tok itu adalah tokenisasi dari si dokumennya, doc gitu. Jadi ini hasil tokenisasi dari K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, maka nanti data WE ya ini len-nya ada berapa? Di sini ada 1.583 dokumen. Lalu kalau kita lihat misalnya 2 dokumen pertama, nah bentuknya kayak gini. Jadi ini dokumen pertama nih mulai dari sini sampai sini ya. Dokumen kedua dari sini sampai sini. Nah, lihat bentuknya udah list of tokens, tidak lagi kalimat. Tidak lagi kalimat, tapi kata-kata. Nah, ini yang perlu kemudian dipahami. Ya. Setiap model machine learning dan statistik, nah itu ya, struktur datanya itu beda-beda. Jadi kita harus hati-hati di situ dulu. Ya. Harus hati-hati di situ dulu. Gagal memahami hal ini ya nanti ya error dan atau hasilnya tidak tepat. Nah, yang akan diuji coba di sini adalah model word embedding word to fact. Nah, ini adalah model yang dikembangkan oleh Google ya. Apa vector size itu? Vector size itu tadi. Ketika kita belajar word embedding tadi di awal saya nyatakan bahwa bedanya dengan vector space model, sekarang setiap kata gitu misalnya apa adalah vektor dengan panjang tertentu. Tadi saya bilang M. Nah, dalam hal ini M ini adalah ini, L ini 100. Jadi kita given tuh, user given ya 100. Nah, jadi rule of thumb-nya, rule of thumb itu maksudnya apa ya? Kalau orang Jawa ngomongnya ancer-ancer gitu ya. Kalau datanya tidak terlalu banyak, maka si panjang vektornya tidak perlu terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya datanya banyak banget, itu kalau di jurnal, di paper, biasanya disarankannya antara 300 sampai 750. Saya pribadi jarang sih, sampai jutaan masih biasanya antara 100 sampai 150 optimalnya gitu. Ya mungkin kalau lebih besar lagi dari itu ya selevel Google, misalnya ngolah sampai miliaran dokumen, mungkin lebih banyak lagi dibutuhkannya.
Nah, kemudian di sini ada parameter workers ya. Workers ini berapa banyak proses. Karena ini pakai deep learning, neural network, maka dia banyak ya, komputasinya tinggi ya. Maka supaya lebih cepat diperlukan parallel programming. Yang dalam hal ini mudah sekali, nggak perlu belajar parallel programming, tinggal pakai parameternya aja. Kalau min 1 artinya pakai seluruh prosesor yang ada di komputer kita. Kalau saya lebih suka pakai min 2, artinya pakai seluruhnya kecuali 1 gitu. Biasanya satunya itu ya untuk ngetik, untuk ngerjain yang lainnya lagi. Karena kalau kalian set min 1 memang lebih cepat, tapi biasanya komputer kita langsung busy sekali, udah nggak bisa pakai apa-apa lagi, ngeran apa-apa lagi udah nggak jalan, karena semua prosesornya sibuk ngerjain satu baris ini. Nah, Windows 5 sama dengan apa? Nah, tadi kan saya terangin ya di awal ya, bagaimana kemudian si word2vec atau word embedding-nya tahu bahwa kata itu terkait dengan kata apa. Nah, terus saya bilang tadi, dia tahu terkait dengan kata apa dengan melihat kata-kata di sekitarnya. Dengan bilang Windows sama dengan 5, nah Google kan dia jalan nih iterasinya, kata per kata. Setiap dia mengamati suatu kata, misalnya kata ini lagi dia amati, maka dia memperhatikan kalau Windows sama dengan 5, 5 kata ke depan dan 5 kata ke belakang, neighborhood-nya. Ada kata-kata apa aja di situ gitu. Nah, itu adalah ini, Windows sama dengan 5. Nah, terus ada minimum count sama dengan 5. Artinya apa? Kalau di seluruh korpus, ya, data kata yang itu dia muncul kurang dari 5 kali, gitu ya, maka dia tidak diikut sertakan dalam model ini. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, ini tuh kayak di TF-IDF itu kan juga ada ya minimum DF. Nah, di Word2Vec juga ada minimum DF, maksimum DF ya. Cuma dia parameternya namanya minimum count, bukan minimum DF atau max DF kayak di TF-IDF vectorizer-nya scikit-learn. Lalu data WE adalah data kita yang ini, ya, token list of tokens, list of tokens. Nah, kalau dijalankan sudah, maka ini adalah model yang didapatkan. Loh, terus gimana? Iya gitu ya. Pertama-tama biasanya kalau di dunia nyata, karena kalau di dunia nyata datanya besar, ini tuh biasanya lama ya. Biasanya kalau kayak gitu disimpan dulu. Sama kayak deep learning juga gitu ya. Kalau di tempat kerja kalian nanti di industri pakai model deep learning, jangan lupa untuk di-save. Apalagi kalau deep learningnya dijalanin di cloud. Biasanya data scientist pemula, dia mikirnya, cloud itu perusahaan yang bayar gitu ya. Oh, jadi kalian nyantai-nyantai aja, padahal setiap ngeran kayak gini bikin model itu bisa jutaan gitu. Jadi tidak lagi seperti kalau kita kuliah kayak gini, kita ngeran kayak gini di komputer kita nggak ada harganya gitu. Ya paling listrik doang berapa menit gitu. Tapi kalau udah di tempat kerja, sekali bikin kayak gini pada suatu data yang besar itu biasanya jutaan ya, jutaan. Bahkan saya lagi bikin aplikasi kemarin sempat mensimulasikan, menghitung biaya cloud-nya itu sebulan bisa 400 jutaan gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali dalam membuat model machine learning dan data science. Dan tentu saja bukan berarti kita nggak bisa ngebuat itu ya modelnya. Salah satu cara sederhana untuk kemudian menekan biaya perusahaan supaya perusahaannya nggak bangkrut terus kalian kehilangan kerjaan, itu kita save. Nah, perhatikan bahwa modelnya si deep learning ini, dia tidak bisa menggunakan pickle ya di Python. Jadi nggak bisa digunakan. Nah, kalian untuk nge-save-nya pakai fungsi yang memang ada di dalam hal ini Gensim ya. Tapi kalau pakai TensorFlow nanti juga sebenarnya bisa ya. Atau pakai PyTorch. Nah, ini yang saya contohkan yang sederhana modul Gensim dulu. Nah, untuk men-save-nya dari si objek si word embedding-nya. Jadi model wv.save. Lalu kalian save kemana kayak gitu. Dan dia pakai MIME ya. MIME-nya Linux atau Macintosh. Jadi sebenarnya sih nggak perlu pakai ekstensi ya. Di sini misalnya model W2V. Tapi kalau kalian mau pakai ekstensi juga boleh. Ekstensinya apa aja terserah kalian. Misalkan model W2V.WE gitu, word embedding. Itu silahkan saja. Atau .gensim atau apa. Ekstensinya nggak pengaruh dalam hal ini. Nah, lalu kalau mau di-load kembali, maka perintahnya adalah word2vec. Word2vec ini adalah ini fungsinya dari si Gensim ya.
Nah, terus titik load, lalu kemudian di mana datanya tadi disimpan kayak gitu. Nah, lalu bagaimana penggunaannya? Jadi ini precaution-nya dulu ya. Penggunaannya seperti apa? Pertama-tama kita ingin lihat dulu, benar nggak sih tadi kata Pak Taufik katanya satu kata itu adalah satu vektor, yang tadi L-nya 100 berarti vektor dengan panjang 100. Jangan-jangan Pak Taufik bohong nih gitu kan. Nah, kita bisa melihat vektornya dari setiap katanya itu. Nah, perintah adalah, nah kemudian ini kumpulan dari word embedding-nya, terus titik word vector WV, lalu get item, lalu dari kata apa? Misalnya katanya dalam hal ini adalah car, car, karena kan di News 20 kita ada 3 kategori yang kita pakai ya, otomotif, politik, sama medis kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah ini saya print dulu len dari vektor, ini saya simpan dalam sebuah variabel, saya namakan vektor, pakai k vektor. Maka berapa lengthnya? Nah, lengthnya ternyata adalah 100. Ya. Terus kita print vektornya. Ya. Print vektornya ya ini, ya 100 floating point ya, bilangan float. Nah, maka terlihat sekarang beda dengan vector space model yang setiap kata di dokumen direpresentasikan dengan sebuah skalar, di word embedding sebuah kata direpresentasikan sebagai vektor. Nah, kemudian gimana cara makainya? Tadi kata Pak Taufik katanya bisa tuh ngitung jarak antar kata seperti di WordNet itu ada LPTM03. Nah, kita bisa melakukan seperti di WordNet. Karena apa? Karena sekarang setiap kata adalah vektor. Nah, di modul Gensim dia sudah punya ini ya, fungsi sendiri. Kalau kita mau similar kata gitu ya, terhadap car misalnya, nah, di data kita ternyata yang dekat dengan kata car itu adalah win, finding, dan seterusnya. Sekarang sebagai data scientist, gimana kita cara pakai ini? Nah, ini berguna sekali nih. Misalnya kita ambil data dari media sosial nih, percakapan netizen terkait misalnya Pilpres 2024 misalnya. Lah, kita pakai word embedding. Terus kita mau similar kata dengan Pilpres 2024. Nah, kita lihat di data netizen kalau ngomongin Pilpres 2024 nanti terkait kata apa aja, paling terkait dengan kata apa aja. Nah, itu bisa dilakukan dengan word embedding. Gitu. Salah satu kegunaannya itu. Kalau saya di tahu data kadang-kadang ini juga saya plot ya. Saya plot untuk diperlihatkan ke klien gitu ya. Kalau misalnya orang ngomongin produk dari perusahaan tersebut, misalnya Expander atau Avanza, maka kata-kata apa lagi yang kemudian biasanya disebutkan oleh si konsumer? Gitu. Misalnya irit atau RWD atau apa kayak gitu. Nah itu contoh penggunaannya di data science gitu ya. Jadi ketika kita belajar model-model di AI, machine learning, data science, selain kita memahami mathematical thinking-nya, nah saya bilang mathematical thinking ya, saya nggak nurunin rumus dari tadi. Cuma kita perlu tahu cara kerjanya aja, supaya kita tahu apa kelebihan dan kelemahannya. Contohnya kayak tadi, kelemahannya bias terhadap training data. Kita perlu tahu itu aja, kelebihannya kita bisa ngitung jarak antar kata. Setelah kita tahu itu, langkah selanjutnya apa di pikiran kita sebagai seorang data scientist? Yaitu terus kemudian kita mikir, gunanya kalau gitu buat apa? Gitu. Kalau kita tahu dia kerjanya begitu, kelebihannya begitu, kekurangannya begitu, lalu saya bisa makainya pada kondisi apa, seperti apa, kayak gitu. Nah, itulah mengapa kemudian seorang data scientist butuh juga itu ya, kreativitas, inovasi, itu ya. Karena critical thinking, supaya bisa mikir kayak gini, supaya jangan kalau baca buku atau tutorial atau lihat di YouTube, terus otaknya itu cuma nerima doang tanpa memproses gitu. Nah, kita harus memproses dengan kayak tadi, oh kira-kira kalau kayak gini saya bisa pakai apa. Nah, contohnya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kita juga bisa kemudian melihat similarity antar dua ini ya, antar dua kata. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya pribadi ngeceknya gini, saya ngecek similarity antar kata yang sama. Nah, ternyata di sini satu ya, relatively satu ya. Nah, berarti di sini pakainya similarity karena cos 0 ya 1 gitu. Bukan di similarity, berarti ini si modul Gensim pakai yang rumus U.V per
norm U kali norm V, gitu kan. Nah, kalau misalnya car sama Supra, ternyata di sini similarity-nya lebih jauh ketimbang car sama alarm. Nah, yang kemudian kita perlu pahami adalah similarity ini interval ya, bukan rasio. Kalau pakai skala data Stephen ya. Kan kalau Stephen itu klasifikasi data ada nominal, ordinal, interval, rasio ya. Nah, dia interval, lebih ke interval ketimbang rasio ya. Jadi artinya bukan berarti jarak antara car dan alarm 7 kali lebih dekat daripada misalnya sama Supra misalnya kayak gitu. It's just that alarm lebih dekat ke car ketimbang Supra sama car kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi ini similarity-nya ya. Nah, ini kan ini ya. Ya penulisan aja gitu ya. Artinya ini U dot V kali norm U kali norm V. Bahkan sebenarnya kita paham bahwa penulisan ini lebih baik daripada penulisan ini. Bukan hanya karena misalnya lebih sederhana nulisnya. No. Tapi secara konseptual lebih baik juga. Karena norm di sini itu tidak wajib norm Euklidian kayak gini. Ini kan norm Euklidian sebenarnya kan. Norm 2 gitu ya. Tapi kita tahu di matematik bahwa norm itu nggak harus Frobenius norm, norm 2 kayak gini Euklidian. Tapi kita pakai norm 1, norm Rahingga, dan norm-norm yang lainnya. Sebenarnya kan fungsi norm ini adalah sembarang fungsi dari Rn ke R kan, ke R1. Dia kan memetakan dari vektor ke skalar. Dalam hal ini adalah komponennya dikuadratkan terus diakar gitu. Nah, jadi kan ini panjang vektor sebenarnya kan. Tapi panjang vektor tidak harus di dimensi 2 di Euclidean bidang datar, enggak harus. Gantung nanti datanya di mana kan gitu ya. Kalau kita bicara spasial statistik misalnya, vektornya di bumi itu spherical bentuknya, maka nanti beda lagi gitu. Ya pakai jarak khusus di ruang spherical ya, bumi karena bumi itu tidak datar. Kalau kalian pakai Euclidean ukur jarak antara dua kota di bumi, ya berarti kalian pengikut bumi datar. Bumi itu nggak datar, kita nggak bisa ngitung jarak antara dua kota seperti itu. Kelemahan dari word to fact ini adalah kemudian ya bukan kelemahan juga sih sebenarnya masuk akal sih ya. Kalau katanya nggak ada di training data ya tentu saja vektornya nggak ada gitu ya. Jadi most similar kata mobil ini kan bahasa Indonesia, sedangkan kita datanya tadi News 20 dan di News 20 itu bahasa Inggris nggak ada kata-kata mobil misalnya di situ, maka ya udah kalau kita print most similar maka dia akan error ya, kata mobil tidak ada di training data, maka dia error. Nah, berarti dalam penggunaannya sebagai data scientist atau data analis nanti, kalau kalian pakai word embedding, maka harus senantiasa mengecek apakah data baru yang masuk dari misalnya user atau klien pakai aplikasi, misalnya kalian kerja di Gojek jadi data scientist-nya, lalu kalian mengolah review dari Gojek misalnya, customer Gojek, customer pakai GoFood misalnya. Nah, kalau ada kata-kata yang digunakan oleh customer-nya lalu nggak ada di training data kalian, ya kalian harus deteksi itu, karena kalau kalian main masukin aja modelnya error, dan error pada saat deployment bisa mengakibatkan kalian dipecat sebagai data scientist. Nah, itu karena kesalahan fatal. Maka pengetahuan dasar seperti ini kelihatannya remeh banget ya, kalau kalian belajar dari modul saya mungkin kalian baca cuma sekilas gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian hati-hati membaca atau mengerti gitu ya, maka kemudian kalian akan memahami bahwa ini sangat penting untuk dipahami dengan baik. Nah, kemudian kalau kayak gitu gimana misalnya? Berarti kan dari waktu ke waktu modelnya harus terus diupdate gitu ya. Diupdate dengan kata-kata baru dari user dalam hal ini gitu kalau di dunia nyata. Nah, cara update-nya piye gitu, gimana? Nah, ini saya contohkan sederhana ya. Saya tambahkan misalnya 3 dokumen baru. Nah, terus ini adalah token-tokennya, kata-katanya. Nah, lalu ini dijadikan D besar, list of dokumennya, di mana dokumennya berarti ini list of tokens ya. Nah, habis gitu, perhatikan ini namanya model WV, berarti masih yang di atas ya. Masih word embedding yang di atas. Tapi kemudian kita tambahkan training lagi dengan si data baru ini. Data baru ini.
Nah, kayak gitu. Nah, ada parameter total example-nya, dalam hal ini length dari D-nya, panjang dari D-nya berarti 3. Lalu epoch-nya ini kita nerusin dari epoch yang sebelumnya gitu ya, berapa epoch-nya. Nah, terus kalau kita sudah lakukan itu, karena di sini di data baru ada kata mobil, maka di sini kalau predict output word mobil, maka keluar. Gitu ya. Nah, keluar, jadi nggak error lagi, seperti itu. Nah, itu word embedding yang dikembangkan oleh Google. Selanjutnya Facebook tahun 2016 juga mengembangkan word embedding. Tapi Facebook mikirnya begini, ah Google mah jelek bikin word embeddingnya, dia bilang. Karena kan di dunia nyata itu orang nulis suatu kata itu bisa beragam penulisannya. Jadi kayak industri ya. Industri pakai Y, ada industri pakai I. Terus ada color bahasa Inggrisnya yang ada yang gini nulisnya color, ada yang colour gitu ya. Color. Dua-duanya nggak ada yang salah, cuma tinggal pakai bahasa Inggrisnya Inggris atau Amerika gitu, atau Australia. Nah, berarti kan kata si Facebook, berarti kita perlu mengembangkan word embedding yang kemudian tidak terlalu sensitif terhadap hal-hal ini gitu. Maka kemudian si Facebook mengembangkan word embedding yang namanya FastTag. Kalau tadi kan word to fact yang dikembangkan oleh Google ya. Nah, kalau FastTag ini kemudian dia akan melihat misalnya industri. Color berarti color gitu. Misal color gitu ya, kayak gitu. Jadi dibagi per silabelnya. Misalnya Apple ya. Jadi APP, PPL, PPLE, PLE, Apple. Kayak gitu. Jadi masing-masing sub katanya itu juga masuk sebagai training data. Jadi ya harus katanya doang. Kalau word to fact hanya katanya saja. Tapi nanti berarti secara komputasi lebih banyak ya. Nah, yang saya agak nggak begitu paham tuh ada artikel yang nyebut bahwa ini lebih efisien. Tapi kalau kita jalankan sendiri juga kelihatan banget bahwa komputasinya lebih besar. Dan nggak masuk akal kalau dibilang lebih efisien. Nah, yang saya suka juga dari FastTag ya, saya juga lebih suka FastTag daripada word to fact. Dia punya websitenya sendiri dan dia punya komunitasnya ya. Di Facebook tuh ada grupnya dan saya ikut join di grupnya dan bagus banget. Grupnya tuh up to date banget. Termasuk dia punya word embedding untuk bahasa Indonesia ya, yang lengkap gitu. Dan itu di share open source. Jadi kalau kita punya project penelitian atau nanti kalian di tempat kerja langsung bisa pakai word embedding yang nggak perlu kita ngeran sendiri. Udah ada gitu, tinggal kita pakai gitu. Nah ini komunitasnya orangnya baik-baik, saya suka. Sopan-sopan, baik-baik, pinter-pinter, nggak ada yang belagu gitu. Seru, bagus, enak, dan suka sharing gitu ya. Saya suka tuh di FastTag. Nah, untuk menggunakannya di sini contohnya, nah ini L-nya saya samakan saja ya sama word to fact tadi 100 ya. Dan tadi ininya kata kuncinya bukan size ya. Tadi apa sih vector size ya? Ya, vector size sama dengan L, L-nya di sini saya samain aja ya, 100 sama si ini apa tadi word to fact. Nah, di sini from Gensim models import FastTag. Data WE sama window sama kayak tadi ya. Oh ya, saya samain juga ini 5 ya tadi ya di atas ya. Ini saya samain juga 5 biar bandinginnya juga enak. Minimum count juga tadi 5 ya kalau nggak salah ya. Terus workers-nya di sini min 2 saya samain juga, factor size-nya L. Ini kita lakukan, jalankan. Nah, ini kalau car kemudian menurut model FastTag dengan parameter seperti itu ya. Kita jalanin dulu karena berubah ya. Nah, ini ya terkait dengan cars Jepang. Nah, ini kan menarik ya. Berarti di data itu kebanyakan orang ngomongin mobil Jepang gitu ya. Terus sama kayak tadi, berarti kita bisa mencari similarity antara dua kata ya, karena pada intinya sama ya. Setiap kata adalah vektor gitu ya. Ujung akhirnya sama. Nah, terus nah di sini saya namainnya modelnya model FT ya, model FastTag. Kalau tadi kan model WV, model word to fact gitu ya. Nah, di sini contoh kalau ada suatu kata yang nggak harus sama persis itu masih oke ya. Kalau di ini, kalau di FastTag ya. Tapi kalau di Google tidak dikit misalnya ada S di belakang nggak ada S di belakang itu error. Tapi kalau di FastTag tidak. Jadi kalau di sini ya kayak di Google di FastTag kayak gini Beckman sama Beckman nggak pakai S itu masih oke, error.
Tapi begitu kita di word to fact nih kayak gini ya. Ini kan WV nih berarti word to fact ya. Kalau saya misalnya bilang industri gitu ya. Nah, dia error word to fact error nih. Word to fact error. Word to fact error. Tapi kalau di fast tag ya, fast tag kita industri itu dapat industrial kan ada industrinya. Industries kan pakai industri I gitu. Dan dia bahkan tahu itu terkait industri gitu. Nah, itulah word embedding ya. Sebenarnya masih ada lagi tentu saja dibandingkan selain fast tag dan word to fact ya untuk word embedding. Tapi yang paling populer dan dipakai dan industrial standar itu adalah dua algoritma itu. Kenapa saya bilang industrial standar? Kadang kita kalau berangkat dari dunia akademisi, kita kayak punya idealisme gitu bahwa oh saya ingin pakai model yang paling terkini. Karena ini juga terbentuk ya dari skripsi kan gitu ya, dipaksa sama universitas untuk memakai model yang terkini. Tapi kalau kalian di tempat kerja, kalian nggak bisa kayak gitu karena itu resiko ya, resiko bagi perusahaan. Kalian pakai model yang terkini yang belum teruji, belum banyak dipakai. Ya bisa jadi nanti bermasalah nih, perusahaannya bisa rugi gara-gara itu. Nah, jadi kalau untuk di dunia kerja dua model ini udah kemudian biasanya sudah cukup yang paling baik gitu ya.